Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah pada hari ini kita akan melaksanakan training dakwah. Acara pertama pembukaan oleh protokol. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ismail Fitra. Kepada Ismail Fitra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penampilan pertama atas nama Ade. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat bermutiarakan salam tajenuh dan sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Dialah Nabi yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, atau dengan kata lain, yukhrijun nas minal zulumati ilal nur. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul menuntut ilmu. Masyarul muslimin rahimahumullah. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku cara yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan menuju jalan kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, sebab dengan menuntut ilmu seseorang mengetahui akidah ibadah dan hal-hal bersifat keduniaan. Adapun dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majali fafsahu yafsahillahu lakum walladzina wa idza qila yansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Masyarul muslimin rahimahumullah. Surah Al-Mujadilah juga menyebutkan pentingnya ilmu dalam buku Islam Disiplin Ilmu oleh Amr Usman. Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim, karena dari ilmu manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Oleh sebab itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah wajib. Adapun yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu talabul ilmi fardun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu fardhu, yaitu merupakan wajib yang tidak bisa ditinggalkan oleh seluruh umat Islam tanpa ada pengecualian. Karena dengan menuntut ilmu, umat muslim dapat mengemban tugasnya sebagai khalifah di atas muka bumi, yaitu yang membangun peradaban manusia yang mulia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebab untuk menuntut ilmu ini dilakukan oleh seseorang itu sejak masih kecil. Artinya bahwa pendidikan terhadap anak itu dimulai dari dia kecil. Karena ibarat tahu jika masih kecil, masih muda untuk diarahkan, sedangkan jika sudah besar pun itu sudah keras, sehingga jika dibuat bagian yang bengkok menjadi lurus maka akan patah. Selain itu, waktu kecil seorang anak otaknya masih encer, sehingga mudah untuk menerima pengetahuan. Sedangkan jika sudah tua, otak mulai membatu, sehingga sulit untuk menerima pengetahuan dengan mudah. Dalam salah satu syair Arab disebutkan bahwa belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Ukiran di atas air dengan mudah akan menghilang, sedangkan ukiran yang ada di atas batu susah untuk dihilangkan kecuali dengan cara merusak batu itu. Begitu pula dengan otak manusia, sehingga pembiasaan anak untuk belajar itu seharusnya dilakukan sejak dini, sehingga mereka akan terbiasa. Masyarul muslimin rahimahumullah. Itulah ceramah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah melihat penampilan dari Ananda Adib, kami selaku pembina ucapkan terima kasih karena sudah dihafal sebagian. Tentunya harapan kami mudah-mudahan minggu depan atau pekan depan atau bulan depan sudah dikuasai sebagaimana tadi yang dikomentari oleh Ustaz Hamdi. Yang pertama yang ingin saya koreksi yaitu pada saat awal penampilan, pada saat salam itu sudah mulai ada semangat di situ, kasih berisi. Jangan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kurang berisi. Jadi kasih penegasan Assalamualaikum, itu dikasih berisi namanya, supaya yang mendengarkan pun juga ada semangat pada saat kita ceramah. Bisa kita di awal-awal Waalaikum warahmatullahi, itu sengaja supaya jawabannya juga jamaah Waalaikumsalam. Dengan cara itu kita keduanya nanti karena masih loyo-loyo, kurang semangat, atau kasih pantun Pak Camat jual tomat yang beli Pak Ahmad mengaku umat Nabi Muhammad menjawab salam kok kurang semangat. Jadi nggak ada Assalamualaikum. Ya, itu yang pertama. Jadi dari awal jangan pernah kendor di awal-awal, karena 10-5 menit pertama itu orang akan perhatikan kapan kurang menarik, maka orang akan skip. Gak usah didengar. Tetapi kapan dari awal semangat itu biasanya wah bagus kayak ini. Oke, meskipun materi kita nanti kurang bagus, tetapi karena kita semangat sehingga orang dia semangat untuk memperhatikan. Jadi tolong yang lain nanti penampilan kedua diperhatikan ini supaya nanti tidak terlalu banyak komentar. Kemudian di situ ada disebutkan surah Mujadilah yang digunakan. Di situ surah Mujadalah, ya, bukan Mujadilah. Kemudian pandangan tadi hanya melihat ke depan saja sama konsepnya. Lain kali perhatikan ke kanan, Assalamualaikum, ataukah pada saat bicara menghadap ke kanan, sekali-kali menghadap ke kiri, sekali-kali ke tengah. Jangan begini terus. Jadi terkesan Anda ini menghafal. Jangan kayak menghafal. Dia menghafal, tetapi jangan terlihatkan bahwa kamu menghafal. Jadi untuk pemula. Kemudian terakhir yaitu karena kita punya aturan sendiri di dalam organisasi kita, maka sedapat mungkin billahi taufik wa da'watu wal irsyad. Oke, barangkali sekian persen dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya kepada Sakia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang telah merintis umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain yukhrijun nas minal zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menguraikan ceramah yang berjudul menutup aurat.
Aurat adalah bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Menampakkan aurat bagi umat Islam dianggap melanggar syariat dan dihukumi sebagai sebuah dosa. Di dalam Islam diwajibkan menutup aurat, terutama bagi kaum perempuan, karena aurat merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh terlihat, baik itu laki-laki atau perempuan. Sedangkan selain aurat, tidak ada larangan bagi perempuan dengan pandangan yang wajar. Pada dasarnya, laki-laki dan wanita memiliki batasan aurat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 berfirman mengenai kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah dan laki-laki muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa terlihat darimu. Quran surah An-Nur ayat 31. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hamba-Nya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan ada pun dua bagian menjaga aurat, yaitu satu, dalam Islam aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan muka. Kedua, sedangkan untuk pria adalah antara pusat hingga lutut. Artinya pusat dan lutut sendiri bukanlah aurat. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya kami lakukan dan apa-apa yang seharusnya kami lakukan dan apa yang kami jauhi dari masalah aurat?" Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah kemudian menjawab, "Peliharalah auratmu kecuali kepada istri-istrimu dan para budak yang ada dalam kemasanmu." Laki-laki ini bertanya lagi, "Bagaimana jika antara dua orang laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Kalau engkau mampu untuk tidak melihatnya, maka lakukanlah." Laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu kalau ia dalam keadaan sendiri?" Untuk yang terakhir kalinya, Rasulullah menjawab, "Kalau demikian, maka Allah lebih berhak untuk dimaluin." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah pernah menegur Asma binti Abu Bakar ketika beliau datang ke rumah Nabi dengan menggunakan busana yang agak tipis. Beliau pun memalingkan mukanya sambil berkata, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh tampak dari anggota badannya ini." Dan ini beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah kepada seluruh umat manusia untuk berperilaku dan berbuat dalam kehidupan sosialnya sebagai manusia yang bermoral, bukan manusia yang tidak mengenal bermoral, bukan manusia yang tidak mengenal sama sekali apa itu adab, apa itu moral. Yang dipikirkan hanya bagaimana cara untuk makan dan kejayaan, walaupun itu ditempuh dengan cara-cara yang arogan atau dengan kebanggaan yang sesungguhnya membayangkan diri sendiri. Allah menyuruh laki-laki menahan pandangan dan pada saat yang sama menyuruh wanita menutup aurat. Inilah keindahan dan keadilan Islam agar tercipta manfaat bersama dan terhindar dari kemudaratan. Oleh karena itu, sangat mengherankan ketika ada yang melarang perempuan muslimah untuk menutup aurat, baik itu dengan kerudung, hijab, cadar atau yang lain. Sementara pada saat yang sama malah mentoleransi penampilan vulgar atau transparan. Jadi sebagai kesimpulannya, Islam mengajarkan kita menutup aurat tidak hanya sebagai bentuk ibadah terhadap Allah, tetapi juga akhlak, adat atau etika dalam kehidupan sosial. Menutup aurat sejatinya menjaga orang bersangkutan dari hal-hal buruk atau negatif, baik itu yang berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya. Ada prinsip yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati.
Menutup aurat adalah salah satu upaya preventif yang efektif. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin sekian ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya lanjutkan untuk teman-teman media, komentar yang bisa kami sampaikan yang pertama tentunya positifnya terlebih dahulu. Alhamdulillah tadi hampir sekitar 80% atau 70% sudah dihafal ceramahnya. Jadi sisanya nanti mudah-mudahan secepatnya bisa dihafal semua. Kemudian tentunya kami juga apresiasi dari penampilan pertama tadi sudah didengar tentang mesti berisi kita punya suara dan alhamdulillah dipraktekkan tadi. Namun yang saya tidak dapatkan tadi yang pertama balik atau menghadap ke audiens atau pendengar. Jadi mestinya sekali-kali balik kepada kami karena kami juga pada saat ini diceramai. Sekali-kali kami ke teman-temannya dan ke Mardiah juga yang MC supaya terkesan nanti bahwa mereka juga terlibat untuk mendengarkan ceramah. Kemudian saya tidak menemukan tadi ini tangan kiri ini bisa difungsikan ganti-gantian kalau capek tangan kanan atau supaya apa? Supaya ini juga bahasa komunikasi. Orang terkadang komunikasi pakai tangan juga, bukan cuma pakai mulut. Pakai tangan. Kalau misalkan sekali-kali ganti lagi tangan kanan ke tangan kiri, kemudian tangan kiri lagi menjelaskan supaya ketika kita bicara itu pandangannya orang bervariasi, bukan hanya mulut kita yang dipandang, muka kita yang dipandang, tapi tangan kita juga dipandang supaya lebih baik lagi pada saat kita menyampaikan sesuatu. Oke, barangkali cukup sekian. Kepadanya saya kembalikan kepada MC. Penampilan selanjutnya atas nama Taslim. Kepada Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala wa la taqfu ma laysa laka ilman wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan terlebih nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih sempat berkumpul di dekat musyawarah penuh barokah ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah merangkul perintah kekafiran dan menyebarkan bendera keislaman, atau dengan kata lain yukhrijun nas ilal zulumat ilan nur. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Hindari Berbohong. Berhadiratullah, sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari orang yang berbohong. Ada banyak sekali dampak yang kita dapatkan dari bohong. Pertanyaan abadi itu bahwa merupakan suatu perbuatan yang mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau mengurangi dan melebih-lebihkannya. Bohong hukumnya haram karena membahayakan orang lain dan merupakan baik besar dan dosa yang sangat besar. Kata bohong menjadi sebuah kata yang begitu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bukan tanpa alasan.
mengingat setiap orang pasti pernah berbohong. Sulitnya menghindari bohong menjadi bohong sebagian sehati penyakit segala darahnya segitu susah untuk dilakukan dan saat ini zaman ini dari 10 di antara kita menjadi bohong atau dusta. Sebagian salah satu kebiasaan yang sudah untuk dilakukan diistilahkan sebagian orang-orang munafik yang tempatnya di neraka paling dalam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiqina salasa idza hatta kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza watumina artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang munafik, munafik apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu hal yang positif tetap ada, yaitu mau berdiri membaca depan orang banyak itu sudah kemajuan. Nanti ketika kedepannya sudah dihafal ceramahnya, itu akan menambah kemajuan tentunya. Namun hal yang perlu kami sampaikan bukan hanya kepada tasbih tapi semua, yaitu tentang mic itu penting sekali, karena ketika mic dikasih seperti ini itu beda suaranya. Mic ketika dekat seperti ini beda suaranya, mic ketika seperti ini beda juga suaranya. Makanya pintar-pintar memakai mic. Mic itu tidak selamanya dekat dengan mulut seperti ini, tapi kadang-kadang kalau kalian sendiri bisa rasakan suaramu, semakin jauh semakin enak dan semakin didengar oleh masyarakat, itu jauh lebih baik. Jangan kasih begini terus atau kasih begini kayak tadi sehingga tidak terlalu jelas. Padahal mic itu seperti ini. Kalau kurang keras itu bisa seperti ini, ditutupi, bukan ditutupi tetapi dikasih fokus kemudian dikasih begini. Ini lebih keras lagi kalau ini tergantung. Makanya pakai mic itu juga punya ilmu, tidak asal-asalan pakai mic. Apalagi kalau mic-nya setiap masjid, mic setiap tempat itu berbeda. Kemudian ini juga kelemahan saya, mungkin sebagian dari kalian ini kelemahan, yaitu vokal. Terkadang kita ketika misalkan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bersama-sama memanjatkan, itu tidak terlalu tentara. Ini marilah kita bersama-sama, itu jelas. Dan kalau terkadang kalau marilah kita bersama, makanya mulut ini harus dibuka. Kalau kalau i, u, e, o, itu vokal. Jadi khusus untuk taslim dan juga yang lain, termasuk Ismail Fitra yang belum tampil, belajar vokal yaitu a, i, u, belajar gitu dulu, supaya nanti terbiasa ketika berbicara itu jelas. Jadi untuk barangkali sebelum saya kembalikan kepada MC, kita break barangkali dulu Ustaz, karena mau tidak mau anak-anak pasti akan mau istirahat terlebih dahulu, karena sambil kita menunggu santri yang lain karena masih ada yang belum hadir, dan tentunya
mestinya semua nanti akan tampil karena insya Allah kita akan share atau kita akan masukkan di YouTube. Oleh karena itu yang menonton silahkan share, like, dan komen. Ya, sekian saya kembalikan kepada MC untuk menutup terlebih dahulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.